Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali pagi ini ya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat Engkau pada hari ini. Tuhan, kiranya senantiasa hidup kami berada dalam kehendak dan rencana Engkau. Jauhkan dari hal-hal yang Tuhan tidak berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan Engkau. Pimpin hidup kami Tuhan. Hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang orang percaya menjadi saksi Kristus. Kalau kita baca dalam 1 Yohanes 1 ayat 3 dikatakan, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun boleh beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dalam suatu persidangan atau dalam satu perkara, selalu ada yang namanya saksi. Tidak sembarang orang bisa diajukan sebagai saksi. Menjadi saksi dalam suatu persidangan haruslah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Contoh, saksi mata adalah orang yang mengetahui atau melihat dengan mata kepala sendiri suatu peristiwa atau kejadian perkara yang sedang disidangkan, atau berada di TKP, yaitu tempat kejadian perkara, dan dapat menceritakan apa yang dialami, dilihat, dan didengar. Ia bukan menceritakan pengalaman orang lain atau menceritakan apa yang ia dengar dari orang lain. Jadi, bukan menurut apa kata orang. Demikianlah juga ketika kita menjadi saksi Kristus. Kita harus memenuhi kriteria atau syarat yang disebutkan di atas. Seperti halnya dilakukan oleh Rasul Yohanes yang menyaksikan sendiri apa yang dirinya sendiri alami, yang ia pegang dan ia lihat tentang Kristus. Dengan kata lain, Rasul Yohanes tidak memberi kesaksian akan apa yang orang lain katakan tentang Kristus, yaitu sebagai suatu kebenaran, melainkan kehadiran Kristus yang ia alami sendiri di dalam kehidupannya. Itulah yang ia berikan sebagai kesaksian. Contoh adalah Rasul Yohanes menjadi saksi mata ketika Kristus dimuliakan di atas gunung, yaitu kita baca dalam Matius pasal 17 ayat 1-13. Juga pada saat Kristus bangkit dari kematian dan naik ke surga, ia menyaksikan semua kejadian itu, sehingga dapat dikatakan bahwa ia adalah seorang saksi hidup. Dan melalui kesaksiannya ini, Rasul Yohanes rindu untuk orang lain dapat merasakan dan mengalami apa yang ia alami, yaitu memiliki pengenalan yang benar tentang Kristus dan hidup dalam persekutuan yang karib dengan Bapa. Karena ada tertulis, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Itu dapat dalam Hosea pasal 6 ayat 6. Sebagai orang percaya, kita adalah saksi-saksi Kristus di tengah dunia ini. Menjadi saksi Kristus tidak diukur dari seberapa mahirnya orang berkhotbah atau seberapa sibuk ia terlibat dalam pelayanan, melainkan melalui pengalaman pribadi berjalan dengan Tuhan yang terrefleksi melalui perubahan hidup, yaitu memancarkan karakter Kristus secara nyata. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih, sudahkah kita menjadi saksi Kristus melalui ucapan atau pernyataan dan perbuatan kita? Saudara yang terkasih, mari dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita boleh mengalami pengalaman dengan Kristus, dengan Tuhan, sehingga kita bisa menjadi kesaksian dimanapun kita berada yang dapat memuliakan nama Tuhan, yaitu pengalaman hidup pribadi kita ataupun apa yang kita rasakan yang dapat kita bagikan menjadi kesaksian kita dan menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya pengenalan kita akan Kristus ini benar-benar membuahkan suatu hasil, membuahkan suatu berkat, kesaksian hidup di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.
Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan, di mana kami boleh ada Tuhan atas firman Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa sebagai orang percaya kita adalah menjadi saksi Engkau Tuhan yang dapat memuliakan Engkau, menguatkan orang lain dan menjadikan firman kebenaran Engkau itu adalah hidup. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.